Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Meilan Elistriago. Saya berasal dari SMP Negeri 7 Mengui. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Pendidikan Matematika. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran uji kinerja yang saya lakukan pada siswa kelas 7A SMP Negeri 7 Mengui. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Jadi, kita sambil menunggu satu orang yang belum bergabung, kita mulai saja. Sebelumnya, izinkan Ibu untuk menghaturkan panganjali umat. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi untuk anak-anak Ibu kelas 7A yang cantik-cantik dan ganteng. Kita bertemu lagi hari ini di pelajaran matematika dengan materi yang berbeda dari minggu lalu, gitu ya. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sebelum kalian belajar ini, apakah kalian sudah sarapan? Sudah, Bu. Iya, jangan lupa untuk sarapan dulu ya, supaya kalian siap mengikuti pembelajaran. Menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, pulpen, orat-oret. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, sudah. Itu artinya kalian sudah siap mengikuti pembelajaran ya. Nah, Ibu cek di sini semuanya sudah hadir, tetapi di presensinya masih ada yang belum mengabsen. Jadi silahkan bagi siswa-siswa yang belum melakukan presensi, silahkan lakukan di Google Classroom-nya. Di sana ada absensi hari ini, silahkan diisi dulu ya. Jadi supaya kalian kehadirannya terekam. Untuk menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini, kalian jangan lupa untuk menerapkan 5M ya, protokol kesehatannya. Ada yang tahu 5M itu apa? Mencuci tangan. Betul, pintar, Koma Yumani, mencuci tangan. Yang kedua, Menjaga jarak. menjaga jarak. Yang ketiga, Memakai masker. memakai masker. Yang keempat, Menghindari kerumunan. menghindari kerumunan. Yang kelima, Mengurangi mobilitas. betul, mengurangi mobilitas. Jadi ada 5M, yaitu mencuci tangan, harus rajin mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak, jangan terlalu dekat sama orang-orang ya, supaya tidak tertular virus. Baik anak-anak, apakah suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalau gambarnya Ibu kelihatan nggak? Kelihatan jelas? Jelas, Bu. Ya. Nanti kalau misalnya pada pembelajaran suaranya Ibu kurang jelas atau gambarnya tidak terlihat, kalian bisa memberitahu Ibu, gitu ya. Nah, kalau hari ini kalian bagaimana? Sinyalnya lancar? Lancar, Bu. Lancar, Bu. Astungkara, semoga sinyal hari ini lancar ya. Jadi pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan kalian bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Krisna sudah memimpin doa. Nah, anak-anak yang lain, apakah kita bisa mulai pembelajaran hari ini? Bisa, Bu. Bisa, oke. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat yang banyak untuk kita semua ya, terutama dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu.
Ya. Nah, pembelajaran kita hari ini mungkin kalian sudah tahu karena sebelumnya apakah video yang Ibu berikan sudah kalian simak? Sudah, Bu. Sudah. Di sini juga Ibu lihat sudah banyak yang menyimak videonya. Kemudian bahan ajar yang Ibu berikan apakah sudah kalian baca juga? Sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi, pemberian video, pembelajaran, dan bahan ajar itu gunanya untuk sebagai pengetahuan awal kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini, gitu ya. Nah, seperti yang kalian tahu, hari ini kita akan belajar tentang kesamaan linier satu variabel. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan sampaikan aturan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun aturan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, ya, pada saat pembelajaran berlangsung, kalian wajib untuk menghidupkan kamera. Nggak usah malu-malu ya, jadi hidupkan saja kameranya karena itu sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran kita hari ini. Selain itu, kalau kita menghidupkan kamera pada saat orang berbicara, itu artinya juga kita menghargai ada orang yang sedang berbicara. Jadi kalau kalian ingin berbicara, tinggal hidupkan mikrofonnya, terus berbicara. Setelah selesai berbicara, kalian matikan lagi mikrofonnya. Gitu. Supaya suara yang masuk itu tidak saling benturan gitu ya, supaya jelas terdengar suara guru ataupun suara siswa yang sedang berbicara. Pada saat kalian ingin menjawab pertanyaan, jangan lupa untuk selalu memfungsikan yang di bagian bawah itu. Kalian lihat di sana ada gambar tangan, itu raise hand, berarti kalian ingin menjawab. Acungkan tangannya dengan memencet tombol tersebut. Nah, anak, ini adalah slogan matematika. Ibu ingin memberikan kalian motivasi untuk belajar matematika supaya lebih bersemangat. Ayo, coba Krisna, coba baca Krisna. Mathematics is not about numbers, equation, computation, or algorithm. It is about understanding. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak artinya apa? Jadi matematika itu, bagaimana anak-anak? Matematika itu tidak hanya tentang angka, Persamaan, ya. perhitungan atau algoritma, ini adalah tentang pemahaman. Iya, wah, hebat. Ayo tepuk tangan. Terima kasih. Jadi itu artinya ya. Aduh, terima kasih ya. Jadi kalian sudah memahami. Jadi itu artinya ya. Jadi matematika itu tidak hanya tentang angka, persamaan, tapi dia lebih ke pemahaman, begitu ya. Jadi kalian tidak perlu berkecil hati kalau belajar matematika itu menyenangkan. Belajar matematika itu sangat-sangat berguna untuk kehidupan kita. Masih banyak lagi ya slogan-slogan matematika yang lain. Nanti Ibu akan tampilkan di pembelajaran kita selanjutnya. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar. Apa yang kalian lihat pada gambar berikut? Orang lagi mikir. Timbangan ya. Ya, bagus sekali. Itu ada gambar timbangan. Anak-anak, kalian masih ingat nggak? Sebelumnya itu kita mempelajari tentang apa? Aljabar. Ya, betul sekali. Jadi, sebelumnya kita sudah belajar tentang aljabar ya. Jadi, di aljabar itu ada yang namanya koefisien, ada yang namanya variabel, ada yang namanya konstanta. Ada yang tahu nggak apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Iya, betul sekali. Terima kasih Ayu Mani. Jadi, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang mengandung variabel atau peubah yang belum diketahui nilai kebenarannya. Dia bisa benar saja atau salah saja. Kita juga dikenalkan dengan yang namanya variabel. Ada yang tahu apa itu variabel?
Variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil dan tercetak miring. Iya, bagus sekali. Terima kasih Koma Yumani. Terus, yang lain bagaimana? Bisa memahami? Bisa, Bu. Jadi, apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya itu akan menjadi pengetahuan dasar kalian sebagai materi prasyarat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi kita hari ini adalah menentukan nilai dari suatu persamaan linier satu variabel dengan tepat dan penuh tanggung jawab, memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel dengan tepat dan kerjasama. Oke. Konsepnya, persamaan dan ketidaksamaan linier satu variabel, diantaranya kalimat terbuka yang sudah kita pelajari sebelumnya, persamaan linier satu variabel, dan ketidaksamaan linier satu variabel. Perhatikan gambar yang kedua. Ini orang ngapain ya? Ngebajak sawah. Ya, pintar sekali membajak sawah. Jika panjang ladangnya itu 2 kali dari lebar ladangnya. Lebarnya misalnya 10 meter. Berarti kalian bisa mengetahui nggak berapa panjang ladang itu? 20 meter. Iya, betul sekali. Jadi hanya dengan satu yang diketahui kalian sudah bisa menemukan yang lain begitu. Nah, di sini gunanya kita belajar persamaan linier satu variabel. Dan diharapkan kalian mampu memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Jadi hari ini pembelajaran kita dimulai dengan sinkronus tatap maya seperti ini. Kemudian kalian mengerjakan LKPD seperti biasa secara asinkronus. Setelah itu kalian upload jawabannya di Google Classroom. Kita kembali lagi secara sinkronus untuk membahas dan menyajikan hasil. Kalian menyajikan hasil, kemudian kita bahas LKPD-nya, kemudian kita lakukan evaluasi lagi. Gitu. Paham? Nah, adapun teknik penilaian pada pembelajaran kita hari ini, yang Ibu akan nilai adalah penilaian sikap, diantaranya keaktifan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Kemudian penilaian pengetahuan di akhir pembelajaran akan diberikan 5 soal pilihan ganda dan penilaian keterampilannya 1 soal esai. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan awal kalian sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, silahkan kalian buka kuisis. Kita akan bermain-main sebentar ya, sambil Ibu melihat bagaimana pengetahuan awal kalian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Baik, kita mulai saja ya. Kalian siap-siap ya? Kita mulai sekarang kuisisnya. Oke. Nah, ini dia ya, 5 teratas. Jadi selamat. Yang pertama Citra Andini, Laksmita Apsari, Sonia, dan Diva. Oke. Sekarang saatnya kita bahas dulu ya. Wah, nilainya udah bagus-bagus. 2B tambah 8 sama dengan 20. Nilai B adalah 6. Iya, jadi sebenarnya materi ini akan kita pelajari hari ini ya, mencari nilai dari suatu persamaan linier satu variabel. Tapi di sini sudah ada banyak yang betul, berarti kalian sudah mempunyai pengetahuan awal yang sangat baik untuk dijadikan bekal dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, sudah. Dari hasil kuisis tadi, Ibu sudah melihat ternyata kalian memiliki pengetahuan awal yang baik sebagai bekal untuk mempelajari materi kita hari ini. Gitu. Nah, sebelum kita lanjut sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Anak-anak, apakah kalian sudah semuanya menyimak videonya yang telah Ibu berikan? Sudah, Bu. Nah,
Perhatikan gambarnya ya. Disajikan permasalahan. Perhatikan gambar. Ada yang tahu nggak ini di mana? Jepang. Bagus sekali. Ini adalah gambar jembatan terpanjang yang letaknya di Jepang. Nah, jembatan gantung terpanjang di dunia adalah Akashi Kaikyo di Jepang yang memiliki panjang 1991 meter. Jepang juga memiliki jembatan Shimotsui Strait. Jembatan Akashi Kaikyo memiliki panjang 111 meter, lebih panjang dari 2 kali panjang jembatan Shimotsui Strait. Berapakah panjang dari jembatan Shimotsui Strait? Kira-kira dari keterangan yang diberikan, apakah bisa kita menyelesaikan permasalahannya? Nah, untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang Ibu berikan tadi, sekarang saatnya kita mengerjakan LKPD dulu. Kemudian silahkan kalian lihat di Google Classroom-nya, Ibu sudah berikan LKPD di sana. Kalian kerjakan dan kirim jawabannya ke Google Classroom. Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan. Nanti kita kembali lagi ke Jimit ini untuk membahas jawaban yang telah kalian berikan. Anak-anak, jika ada pertanyaan pada saat mengerjakan LKPD, silahkan disampaikan di forum Google Classroom ya. Jadi sampaikan di sana kalau ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan disampaikan di forum Google Classroom-nya. Jadi akan Ibu tanggapi di sana. Baik anak-anak, selamat bergabung lagi. Kita akan membahas LKPD yang telah kalian kerjakan. Sebelum kita bahas LKPD, Ibu ingin mengajak kalian untuk bermain sebentar, melatih konsentrasi kalian. Jadi kalian harus konsentrasi sama apa yang Ibu ucapkan. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau Ibu bilang pegang hidung, berarti kalian pegang hidung. Sebelum kita bahas LKPD, jadi kita akan melakukan permainan dulu sebentar ya, untuk melatih konsentrasi kalian. Ibu bilang, pegang telinga. Iya, berarti kalian sudah berkonsentrasi. Tepuk tangan ya. Gak ada yang salah, itu menunjukkan konsentrasi kalian sangat bagus ya. Baik, kalau begitu kita mulai. Dalam pengerjaan LKPD tadi, apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, oke, sudah dilihat di layar anak-anak? Apakah sudah terlihat LKPD kita? Nomor 1. 2 orang penjelajah goa sedang menelusuri 2 cabang yang berbeda dari suatu gua bawah tanah. Nah, siapa di sini yang mau menjawab? Kegiatan 1 diketahui jarak penjelajah 1 P1 sama dengan 433 meter. Selisih dengan P2 sama dengan 77 meter. Ditanya, berapa meterkah panjang cabang gua yang telah dituruni oleh penjelajah kedua? Jadi panjang cabang gua yang telah dituruni oleh penjelajah kedua adalah 356 meter. Diketahui jarak penjelajah yang pertama itu 433 meter, selisih dengan penjelajah kedua itu 77 meter. Di sini Pujianti sudah menyampaikan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal dengan baik ya. Jadi panjang cabang gua yang telah dituruni oleh penjelajah kedua adalah 356. Ya, bagus sekali Pujianti. Yang lain? Ada yang ingin menanggapi atau mempunyai jawaban lain? Silahkan. Saya sama, Bu. Oh, Andini sama. Damayanti sama. Yang lain bagaimana? Sama? Iya. Sama, Bu. Apakah untuk soal nomor 1 sudah jelas? Sudah, Bu. Diberikan keterangan tentang penjelajah 1 serta selisihnya dengan penjelajah 2. Dari informasi itu kita bisa mengetahui jarak yang telah ditempuh
oleh penjelajah 2 gitu ya. Untuk soal nomor 2, perhatikan gambar. Ini bangun apa? Balok. Ada yang tahu ini? Iya, betul. Nah, ini adalah gambar balok. Model kerangka sebuah balok dibuat dari seutas kawat berukuran panjang X tambah 6 cm, lebar X cm, dan tinggi X kurang 5 cm. Panjangnya X tambah 6, lebarnya X, tingginya X kurang 5. Terus nyatakan rumus panjang kawat yang dibutuhkan dalam X. Jika panjang kawatnya 100 meter, tentukan ukurannya. Untuk soal nomor 2, siapa yang mau menjawab? Ya, Komang Ayumani. Di sini Komang Ayumani raise hand ya. Silahkan. Nomor 2A, jumlah kawat yang dibutuhkan dalam X4 dalam kurung X tambah 6 tambah 4 dalam kurung X tambah 4 X dalam kurung X min 5 4 X tambah 24 tambah 4 X tambah 4 kali X 4 X min 20 12 kali 4. Oke, bagus sekali. Nah, di sini berdasarkan soal yang diberikan pada LKPD, Komang Ayumani di sini 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar tambah 4 kali tinggi gitu ya. Yang A sudah betul ya. Yang lain bagaimana? Apa punya jawaban yang lain? Di sini belajar mengemukakan pendapat ya. Jadi tidak usah takut salah, sampaikan saja jawaban kalian kalau memang ada yang berbeda. Sama? Sama Bu. Ya, terima kasih ya. Ya, jadi materi kita hari ini membahas LKPD-nya sudah selesai. Ibu pengen nanya, kira-kira menurut kalian materi persamaan linear satu variabel ini bermanfaat nggak untuk kalian? bermanfaat, Bu. Ya, bermanfaat. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa ya manfaat kita belajar materi ini? Ada yang bisa menjelaskan manfaatnya? Kira-kira apa ya manfaatnya kita belajar materi ini? Bunga, coba Bunga. Kira-kira apa manfaatnya Bunga belajar persamaan linear satu variabel? Banyak orang menggunakan persamaan linear setiap hari, bahkan jika mereka melakukan perhitungan di kepala mereka tanpa menggambar grafik garis. Iya, itu salah satu manfaatnya ya. Jadi sudah bagus sekali. Selain itu, persamaan linear satu variabel ini juga bisa memberikan kita pemahaman yang lebih mengenai aljabar, kemudian dan persamaan linear satu variabel ini juga ada lanjutannya. Selain satu variabel, nanti di kelas 8 kalian juga akan mempelajari persamaan linear dua variabel gitu ya. Jadi ini materi ini terus berkelanjutan. Ada baiknya kalian memahami materi persamaan linear satu variabel ini dengan baik. Oke anak-anak, untuk materi kita hari ini sudah jelas ya? Apakah sudah jelas? Ibu akan kembali membahas masalah awal yang telah Ibu berikan tadi. Jembatan Akashi Kaikyo memiliki panjang 111 meter, lebih panjang dari 2 kali jembatannya Shimotsui Strait. Berapakah panjang dari jembatan Shimotsui Strait? Ada yang bisa menjawab? Jadi panjang jembatan Shimotsui Strait adalah 940 meter. Ya, coba dijelaskan jawabannya. Atau ditampilkan bisa di share screen. Penyelesaiannya 2P tambah 111 sama dengan 1991. 2P sama dengan 1991 dikurang 111. 2P sama dengan 1880. P sama dengan 1880 dibagi 2 sama dengan
940 meter. Oke, terima kasih ya Bunga. Karena panjangnya 1991 meter dan jembatan itu memiliki panjang 111 meter, lebih panjang dari 2 kali panjang jembatan Simut Strait. Jadi di sini artinya Bunga dan yang lain juga sudah bisa memodelkan persamaannya menjadi kalimat matematika. 1991 dikurangi 111 menjadi 1880. Panjangnya 940. Sama dengan 1991 itu kita substitusikan nilai P-nya yang tadi kita dapatkan hanya untuk menguji kebenaran. Sekarang saatnya kita kesimpulan. Adakah di antara kalian yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahuinya. Variabel adalah simbol atau lambang yang memiliki sebarang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil dan tercetak miring. Persamaan linear satu variabel merupakan sistem persamaan linear yang memuat hanya satu variabel atau peubah. Ya, terima kasih ya. Jadi, Koma Ayumani memberikan kesimpulan bahwa persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang memiliki satu peubah atau variabel, gitu ya, Komang ya? Ya, yang lain. Selain pengertian persamaan linear satu variabel, apa yang bisa disimpulkan pada hari ini? Nah, cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel bagaimana? Dengan cara substitusi. Ya, betul. Dengan cara substitusi. Sekarang kita simpulkan bersama-sama ya, berdasarkan apa yang sudah kita simpulkan bersama tadi. Nah, persamaan linear satu variabel merupakan sistem persamaan linear yang memuat hanya satu variabel atau peubah. Nah, yang kedua, menyelesaikan persamaan linear satu variabel dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara substitusi, seperti memasukkan nilai P tadi ya. Yang kedua adalah dengan persamaan yang ekuivalen, artinya menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, atau mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan bukan 0 yang sama. Sudah dibuka Google Classroom-nya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sekarang saatnya kita kuis. Silahkan dikerjakan. Waktunya 20 menit. Di sana ada 5 soal pilihan ganda dan 1 soal esai. Untuk soal esai, kalian foto juga cara pengerjaannya dan lampirkan di Google Form-nya itu ya. Jadi silahkan, selamat bekerja. Oke, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis. Jadi kuis kita sudah berakhir ya. Nah, Ibu sekarang saatnya untuk mengevaluasi. Selamat kepada Pujianti mendapatkan nilai maksimal. Hiro tepuk tangan dulu. Kemudian di sini ada juga yang memperoleh nilai 90, 72. Kalian tahu KKM-nya berapa? 66. Iya, 66. Jadi selamat kepada yang sudah nilainya di atas KKM. Untuk yang nilainya di bawah KKM tidak perlu berkecil hati. Kalian bisa pelajari lagi materi dan soal-soal yang telah Ibu berikan. Di sini Ibu evaluasi selama pembelajaran tadi kalian sudah sangat aktif, sudah bertanggung jawab atas pekerjaannya, dan sudah disiplin mengikuti pembelajaran kita hari ini. Artinya kalian sudah mengikuti aturan pembelajaran dengan baik, nilai pengetahuannya sudah bagus, sudah banyak yang di atas KKM, kemudian keterampilannya sudah bagus, sudah mampu menyelesaikan masalah sehari-hari tentang persamaan linear satu variabel. Nah, evaluasi hasil pembelajaran seperti yang Ibu katakan tadi ya.
Untuk sikap kalian, Ibu amati dari tadi sudah bagus, sudah aktif, sudah disiplin dalam mengikuti pembelajaran sesuai dengan aturan yang telah disampaikan di depan. Kemudian kalian juga sudah bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Kedisiplinan kalian ditunjukkan dengan mengerjakan LKPD yang tepat waktu, kemudian menyelesaikan kuis yang diberikan juga tepat waktu. Nah, untuk penilaian pengetahuannya juga bagus, sudah banyak yang di atas KKM, berarti kalian sudah mampu memahami dan mencapai ketuntasan pada hari ini ya. Untuk keterampilannya juga sudah bagus, sudah mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Semoga hal tersebut bisa kalian tingkatkan di pembelajaran kita selanjutnya. Sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin kalian menyampaikan kesan dan pesan selama mengikuti pembelajaran secara daring ini. Mungkin ada perwakilan dari kalian yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya selama mengikuti pembelajaran. Atau tadi yang raise hand, Laksmita, ya. Laksmita silahkan. Menurut saya lumayan menyenangkan, Bu. Tapi sedikit grogi sama malu. Untuk pembelajarannya gimana? Apakah kalian merasakan manfaatnya? Terutama tentang materinya ya. Terutama tentang materinya. Kalian merasa lebih paham atau tidak? Silahkan. Sedikit malu, Bu. Tapi materinya lumayan bisa paham. Bagus, Bu. Cuma malu aja, Bu. Mudah-mudahan pembelajaran kita selanjutnya akan lebih bermakna lagi ya untuk kita, dan kalian bisa merasakan manfaat dari materi yang telah kita pelajari sebelumnya gitu. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan berguna juga dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti tadi, jadi kalian bisa menghitung sesuatu dari apa yang diketahui, tapi saling berkaitan gitu ya. Jadi persamaan linear satu variabel ini akan memberikan kalian cara berpikir yang lebih luas, melihat dari sudut pandang yang lain untuk mengetahui yang lain berdasarkan keterkaitannya begitu ya. Anak-anak juga sudah bersemangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Nah, selain materi kita hari ini yang kita bahas di LKPD, Ibu juga sudah menyiapkan soal-soal untuk kalian kerjakan secara mandiri untuk mengembangkan kompetensi dan lebih menumbuhkan sikap tanggung jawab serta kedisiplinan kalian. Pertemuan kita selanjutnya itu adalah tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk mempelajari materi lanjutan dari persamaan. Nah, untuk bahan ajar, video pembelajaran, dan yang lain-lain akan Ibu sampaikan di Google Classroom kalian. Jadi silahkan dipelajari untuk menambah pengetahuan kalian. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Ya, terima kasih Ibu ucapkan karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan bersemangat selama pembelajaran. Sudah aktif, sudah bertanggung jawab, dan sudah disiplin. Mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata atau salah-salah ucap selama pembelajaran. Semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya kita tetap bisa mengikuti pembelajaran dari rumah. Ingat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Ibu minta tolong Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih siswa-siswa Ibu yang pintar dan bersemangat. Sampai bertemu lagi minggu depan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan,
supaya kita tetap bisa mengikuti pembelajaran. Baik, Ibu akhiri dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi